Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, mari kita sama-sama GBT Logos beribadah bareng. Dan sebelum kita ibadah bersama, kita terlebih dahulu sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di tahun yang baru dan minggu yang pertama kami boleh memasukinya dengan hati yang sangat luar biasa. Tuhan, kami bersyukur betapa baiknya Engkau Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, berkati ibadah online service ini ya Bapa pada minggu pagi ini, sehingga kami semua boleh terberkati oleh karena ibadah ini Tuhan. Awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus mempelai pria surgawi, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sebab Kau besar,
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Oh. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita yang luar biasa kasih-Nya bagi kita. Amin. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang menghadiri acara ibadah online ini. Kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa memulai ibadah online ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Kami bersyukur, haleluya, kami masih boleh beribadah meskipun online. Kami tahu Tuhan, inilah kasih-Mu kepada kami yang terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah ke depan dengan mantap, mengiring Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kiranya belum terlambat kalau saya atas nama pribadi, keluarga, jemaat yang Tuhan yang saya layani, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin. Nah, kita tidak akan pernah lupa perkataan Tuhan Yesus yang disampaikannya lewat khotbah di atas bukit yang sangat terkenal itu. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Nah, sebab itu pagi ini judul khotbah yang akan kita sama-sama dengarkan adalah memasuki tahun yang baru tanpa kekhawatiran. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Puji Tuhan. Inilah kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu. Apa yang hendak engkau pakai. Kekhawatiran selalu ada di dalam hidup manusia. Dan kekhawatiran itu selalu bergandengan dengan ketakutan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Selalu gandeng. Ya, nah sebab itu kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, Tuhan Yesus juga berkata jangan takut. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita masih punya 362 hari. Tetapi pegang apa yang Tuhan Yesus katakan ini.
Jangan khawatir. Jangan takut. Oh, puji nama Tuhan. Nah, mengapa kok kekhawatiran dan ketakutan itu ada di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi kekhawatiran maupun ketakutan datang di dalam hidup kita karena kita kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita merenung sejenak. Kalau kita memang berada dalam keadaan khawatir ataupun kemudian takut karena menghadapi satu situasi yang tidak bisa kita gambarkan, yang suka berubah dengan cepat. Ya, namun bagi saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, kita punya satu pegangan. Bahkan banyak sebetulnya. Tapi saya ambil satu pegangan. Yaitu janji Tuhan buat kita. Ini pegangan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak percaya janji Tuhan lalu gimana? Ini yang harus kita pegang. Janji Tuhan buat kita. Mari kita melihat apa janji Tuhan itu. Banyak, tetapi salah satunya adalah yang akan kita baca. Janji Tuhan yang akan kita baca pelajari adalah terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan luar biasa. Ya, kalau kita baca sepintas kelihatannya sesuatu hal yang ya begitu-begitu saja. Tapi mari kita akan pelajari apa sih yang dijanjikan Tuhan buat kita. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, Aku akan berjalan di depanmu. Ini Tuhan yang janji. Aku akan berjalan di depanmu. Jadi perjalanan hidup kita dalam tahun yang baru ini, di depan kita ada Tuhan yang berjalan. Di depan kita. Dia berjalan di depan kita. Luar biasa. Ini loh janji luar biasa yang bisa kita pegang di dalam kehidupan kita. Apa pengertiannya? Haleluya. Tuhan berjalan di depan kita untuk apa? Untuk memimpin kita. Menapaki 362 hari ke depan. Dia memimpin kita. Dia memimpin kita. Oh haleluya, luar biasa. Ini loh Tuhan kita. Nah kalau kita dipimpin Tuhan, kita tak perlu khawatir. Kita tak perlu takut. Puji nama Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Haleluya. Satu keyakinan, kalau Tuhan yang pimpin, oh senang bukan main. Senang bukan main. Puji nama Tuhan. Yang kedua, apa sih pengertiannya? Aku berjalan di depanmu. Itu punya satu pengertian, yaitu Tuhan bukan cuma memimpin, Dia berjalan di depan, berarti Dia melindungi kita yang jalan di belakangnya. Ada apa-apa di depan, Tuhan Yesus yang menghadapinya. Dia gembala yang baik.
Gembala yang baik mesti jalan di depan domba-dombanya, melindungi. Sebab itu gembala pegang 2 tongkat. Haleluya. Tongkat yang ujungnya melengkung, itu digunakan untuk menarik domba-dombanya yang mau jalan sendiri supaya kembali. Dan tongkat kedua yang dia bawa, dia dikatakan oleh firman Tuhan, gada. Dan itulah senjata untuk menghancurkan musuh yang menghadang di depan kita. Sebab itu, kalau kita punya Tuhan yang berjalan di depan kita, yang memimpin kita dan melindungi kita, kita tak perlu khawatir, kita tak perlu takut. Sebab itu Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dilindungi. Jadi orang yang mau dipimpin oleh Tuhan pasti orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab mau dipimpin. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Ini loh janji Tuhan buat kita. Nomor 1, dia memimpin kita dan melindungi kita, berjalan di depan kita. Sebab itu tidak perlu khawatir, tidak takut. Ya, terus bersama dia sampai dia datang kembali. Kali yang kedua untuk menjemput kita pulang. Janji yang kedua, firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Ya, haleluya. Bukan cuma mimpin terus mimpin. Ya, lalu yang belakang ditinggal aja. Kamu mau ikut ya ikut, enggak mau ya sudah. Enggak. Tapi janji yang kedua, aku menyertai engkau. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi ini punya satu pengertian, tidak pernah ditinggalkan. Dahsyat bukan main, tidak pernah ditinggalkan. Aku menyertai engkau. Punya 3 pengertian paling enggak. Yang pertama, didampingi oleh Tuhan. Aku menyertai engkau, didampingi oleh Tuhan. Tuhan ada di samping kita. Haleluya. Dan kalau dia ada di samping kita, aduh, rasa tenang hatiku. Karena dia ada di sampingku. Puji nama Tuhan. Itu loh Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan ada di samping kita, tidak ada tempat buat khawatir. Tidak ada tempat buat takut. Haleluya. Puji nama Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 17 mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Kata Paulus, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sebab itu kita melihat Paulus kuat, tidak pernah takut, maju terus dalam pemberitaan Injil, firman Tuhan. Dahsyat, haleluya, haleluya. Yang kedua, apa pengertian menyertai engkau? Bukan hanya Tuhan mendampingi, tidak. Tapi menyertai mempunyai satu pengertian lagi adalah bahwa kalau ada yang mengganggu, dia membela kita. Haleluya. Menyertai berarti dibela sama Tuhan. Haleluya. Dia bukan cuma mendampingi, lalu kita diperlakukan oleh orang seenaknya, dia diam saja. Tidak. Pengertian menyertai juga mengandung faktor membela. Jadi Tuhan membela kita. Dialah pembela kita. Haleluya. Roma 8 ayat 34 mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita punya pembela. Jadi kalau kita ada yang bela, dan yang bela itu yang punya kuasa di surga dan di bumi, kita tidak perlu khawatir.
Kita tidak perlu takut. Haleluya. Masuk dalam tahun yang baru. Melangkah terus ke depan tanpa kekhawatiran. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita, mendampingi kita, membela kita. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, pengertian yang ketiga, disertai oleh Tuhan adalah bukan hanya didampingi, dibela, tetapi disertai oleh Tuhan juga punya pengertian dipelihara sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Oh, bukan main, luar biasa. Haleluya. Tuhan yang memelihara kita. Jadi kalau kita yakin dan tahu dengan pasti Tuhan memelihara kita, pasti tidak ada kekhawatiran, pasti tidak ada ketakutan. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara engkau. Oh, luar biasa, dahsyat ini janji Tuhan buat kita. Sebab itu kalau kita mau pegang janji, kita tidak khawatir sedikit pun, pasti kita tidak takut sedikit pun karena kita pegang janji Tuhan. Haleluya. Ya, nah itu loh janji Tuhan. Yang pertama tadi, haleluya, aku berjalan di depanmu, aku menyertai engkau. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian janji yang ketiga. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Oh, haleluya. Apa pengertiannya? Tuhan bukan cuma berjalan di depan kita, Tuhan bukan cuma menyertai kita, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu punya pengertian yang pertama. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Aku tidak akan membiarkan engkau. Punya satu pengertian, aku tidak akan pernah, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Aduh, luar biasa ini, dahsyat ini, haleluya. Nah, ini menunjuk kepada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu pemazmur, Mazmur 117 ayat 2 mengatakan, sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi haleluya, dalam tahun yang baru ini, 362 hari ke depan, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia setia, haleluya, berjalan di depan kita. Dia setia menyertai kita, dia setia dalam segala-galanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang kedua, apa pengertian tidak akan membiarkan engkau? Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita hidup, mempunyai kehidupan seenaknya sendiri, semaunya sendiri. No. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu punya pengertian. Tuhan tidak berkata, masa bodoh, kamu mau melakukan apa terserah kamu. Ya, tidak, Tuhan tidak pernah punya kata-kata atau pikiran seperti itu. No. Kita tidak akan dibiarkan dilepas begitu saja.
hidup semau kita sendiri, hidup sakkarpe dhewe. No. Ya, bahasa Jawa mengatakan kita ini tidak diumbar sama Tuhan. Ya, haleluya. Ini arti Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ini berarti apa? Tuhan mencintai kita. Sehingga kita tidak dibiarkan, diperbolehkan oleh Tuhan jalan semau kita sendiri. Tidak. Sehingga kalau kita mulai jalan menyimpang, Tuhan mulai tegur kita. Kalau kita jalan tidak betul, Tuhan mulai peringatkan kita. Nah, semua ini menunjuk kepada kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan engkau itu punya pengertian. Tuhan setia menjaga, melindungi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Sebab itu Dia tidak akan membiarkan kita hidup semau kita sendiri, seenaknya sendiri. No. Tuhan selalu memperingatkan kita. Nah, sebab itu haleluya, ya. Firman Tuhan mengatakan Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Siapa yang dikasihi Tuhan ditegur dan diajar. Inilah pengertian kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sakarepmu, terserah kamu, masa bodoh kamu mau berbuat apa? Tidak. Tuhan selalu mengawasi kita. Haleluya. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Haleluya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, kemudian bagian yang keempat, Ulangan Pasal 31 ayat 8 tadi mengatakan. Yang pertama, aku berjalan di depanmu. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan yang keempat, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pengertian ini sederhana. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini berarti apa? Hubungan Tuhan Yesus dengan sidang jemaatnya. Hubungan Tuhan Yesus dengan anak-anaknya. Hubungan Tuhan Yesus dengan kita semua. Itu tidak terpisahkan. Puji nama Tuhan. Tidak terpisahkan. Perhatikan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Berarti kita melekat di dalam pokoknya. Kita carang yang melekat di dalam pokoknya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Luar biasa. Ya, ini hubungan yang tidak terpisahkan. Haleluya. Dengan jemaat Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Haleluya. Janji Tuhan ini. 4 janji Tuhan ini. Dalam Ulangan 31 ayat 8. Pegang baik-baik. Aku berjalan di depanmu. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa bukan? Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Apa ada tempat buat khawatir dan takut? Ya, pegang janji Tuhan ini. Maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir. Janjinya ya dan amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu, haleluya. Ulangan 31 ayat 8 tadi mengatakan, oleh sebab itu, ini dikatakan sendiri oleh firman Tuhan. Sebagai kesimpulannya, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dahsyat. Inilah Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu dengan tegas firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. 362 hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita bisa kuat terus melangkah dengan mantap. Mengiring Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia. Sebab kita punya janji Tuhan yang kita pegang erat-erat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, jangan patah hati. Jangan patah hati. Patah hati menunjuk kepada kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa. Ini tidak boleh. Jangan patah hati. Jangan putus asa. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Khawatir kalau terus jadi takut, dan takut kalau diterus-teruskan jadi putus asa. Itu patah hati. Tuhan tidak mau. Sebab itu Tuhan berkata sebagai kesimpulan dari janjinya, jangan takut, jangan patah hati. Tuhan berkata, ini aku Tuhan yang berjanji kepadamu. Janjiku bukan janji kosong. Janjiku pasti aku tepati. Haleluya. Cuma bagian kita adalah kita mau pegang janji Tuhan. Percaya, mengimani janji Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan, segala perkara boleh jadi bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah sebab itu, ayo ke depan kita punya masa depan yang cerah. Mengapa? Sebab kita punya janji Tuhan. Haleluya, yang dahsyat dan luar biasa buat kita semua. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada awal tahun yang baru ini. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kembali kekuatan. Haleluya. Untuk kami melangkah ke depan dengan mantap. 362 hari ke depan. Kami tidak khawatir, tidak takut. Karena kami tahu Engkau berjanji kepada kami. Haleluya. Untuk berjalan di depan kami, untuk menyertai kami. Haleluya. Tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami pegang janji-Mu. Sebab itu kami tidak khawatir. Haleluya, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu dalam tahun yang baru ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam tangan-Mu kami memiliki masa depan yang cerah. Apapun boleh menghadang di depan kami, tapi kami terus maju bersama Tuhan Yesus. Kami adalah pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu boleh kami simpan di dalam hati kami.
untuk kami pakai dalam hidup kami, menjadi pegangan, menjadi pedoman, sehingga hidup kami dari hari ke hari boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati semua yang ikut dalam ibadah online ini. Haleluya. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yakin Tuhan. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.